Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat. Di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat berada di atas Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebahagiaan, yang namanya kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya harta. Kebahagiaan tidak diukur dengan tingginya jabatan. Kebahagiaan tidak diukur dengan tingginya kedudukan. Yang namanya kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya anak. Yang namanya kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya kekayaan. Akan tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda kebahagiaan, kata para ulama, idza utiya syakara, apabila diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla maka bersyukur. Idza utiya syakara, apabila diberi nikmat maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab orang yang beriman, yang mana orang beriman itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 147. Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apa perlunya Allah Azza wa Jalla mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepadaku? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah yang maha bersyukur, yaitu membalas kebaikan yang sedikit dengan balasan yang banyak. Allah Azza wa Jalla adalah
yang maha bersyukur, yaitu membalas kebaikan yang sedikit dengan pahala yang banyak, dan Allah Azza wa Jalla lagi maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari perbuatan syukur itu adalah mengungkap kalimat-kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla lewat lisan kita. Kita meyakini bahwa nikmat itu adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita manfaatkan nikmat itu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti nikmat sehat, gunakan nikmat sehatnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gunakan nikmat sehatnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitupun perbuatan syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Selanjutnya termasuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda kebahagiaan pertama. Idza u'tiya syakara. Apabila diberi nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ya, tanda kebahagiaan yang kedua adalah idza betuliya sabara. Apabila kita tertimpa musibah seperti sakit, bisnisnya sedang menurun, dagangannya sepi, sabara, bersabar. Idza betuliya sabara. Apabila kita tertimpa musibah, maka hendaklah bersabar. Bersyukur saat mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah, ini adalah karakteristik seorang mukmin, karakteristik orang yang beriman. Maka orang beriman yang menerapkan hal ini akan selalu berlimpah pahala. Apabila diberi, dia bersyukur. Apabila tertimpa musibah, dia bersabar. Pahala syukur akan mendapatkan nikmat dan pahala sabar, ya, saat mendapat musibah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan hadis ini dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Sakir. Kata Nabi SAW, ajibtu lil mu'min, aku takjub, ya, dengan keadaan seorang yang beriman, idza asabahu khairun hamidallaha wa syakara. Ya, apabila ia ditimpa kebaikan, ia memuji Allah dan ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in asabathu musibatun hamidallaha wa sabara. Ya, apabila ia ditimpa musibah, ya, dia memuji Allah Azza wa Jalla dan bersabar. Fal mu'minu yu'jaru fi kulli amrihi. Seorang yang beriman ini akan mendapatkan pahala dalam seluruh perkaranya, dalam seluruh urusan. Itu pahala semua. Apabila kita diberi nikmat, kita bersyukur. Apabila kita tertimpa musibah, kita bersabar. Semuanya pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah pertama ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum
wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kebahagiaan yang ketiga itu adalah idza adnaba istaghfara. Apabila kita melakukan kemaksiatan, apabila kita melakukan dosa, kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat dari dosa dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 135 sampai 136. Kata Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau perbuatan zalim, ya, kepada diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Kemudian mereka tidak terus melakukan perbuatan dosa tersebut dalam keadaan mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratan mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut, dan sungguh baik balasan untuk orang-orang yang beramal soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya syarat taubat, ya, yang sebenar-benarnya itu adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah syarat tobat, ya, agar diterima tobatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Apabila hak itu terkait hak hamba Allah, ya, yaitu terkait manusia, maka hendaknya berusaha mengembalikan hak manusia tersebut, ya, atau meminta ridhonya, meminta maaf kepada manusia. Seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk, ya, orang tua kita, keluarga kita, maupun untuk seluruh kaum muslimin seluruhnya. Kita berdoa, kita beristighfar. Barang siapa yang memohonkan ampun untuk kaum beriman, maka ia akan mendapatkan catatan pahala kebaikan sebanyak orang beriman tersebut, ya, sangat banyak pahalanya apabila kita mendoakan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat, barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah akan tuliskan kebaikan untuknya sebanyak jumlah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Hadis ini di dalam Sahihul Jami'. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian
Ada beberapa teks lafaz istighfar yang mungkin bisa kita amalkan, seperti Allahumma gfirli walil mu'minin wal mu'minat, atau Rabbi gfirli walil mu'minina wal mu'minat, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah aku, ampunilah keluargaku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kaum muslimin ya, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, taufik kepada kita, pertolongan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang kedua ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ajirna min mudillatil fitan ma ahyaitana. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.